Di video kali ini gue masih pengen nge-podcast. Kemarin gue sempat nemuin orang penjual kerupuk yang suka rame-rame tuh turun dari truk. Gue ketemu satu orang, gue mau bikin konten di lapangan, tapi ternyata bapaknya nggak bisa diajak cerita guys, karena bapaknya terlalu canggung buat ketemu sama orang baru kan. Tapi sempat ada obrolan sedikit karena sudah terlanjur duduk bareng, tapi ya ngobrol biasa lah, nggak bisa buat konten guys. Karena bapaknya nggak bisa diajakin ngobrol. Oke, di video kali ini gue mau cerita tentang pengalaman dari bini gue sebagai tenaga medis ketemu dengan pasien yang minta sesuatu hal yang tidak berperi kemanusiaan. Oke, sebelumnya apa itu? Yaitu pasien ini minta buat kandungannya diaborsi, ya, minta janinnya digugurkan. Gue mau sedikit sharing informasi di internet kalau tingkat aborsi di Indonesia itu ada di titik 100.000 kelahiran, dia memiliki perbandingan 228 janin yang diaborsi. Jadi ketika ada bayi lahir dengan angka 100.000, maka ada 228 anak janin yang diaborsi. Tapi juga dari 100.000 yang lahir itu nggak sedikit kita dengar cerita di sosial media, di berita, yang anak itu dilahirkan tapi habis itu dibuang sama orang tuanya, sama si ibu terutama ya, karena dia tidak bersuami, dia bingung mau ngelanjutin hidup dengan anak yang tidak ada ayahnya, akhirnya dibuang lah atau dibunuh lah ya. Oke, cerita ini terjadi di awal-awal bini gua buka klinik. Pasien waktu itu ada 4 pasien. Di pasien yang ketiga kalau nggak salah itu seorang wanita kontrol ke ini gue, mengeluh kalau dia itu telat haid. Spontan bini gue nawarin USG karena juga ada layanan kehamilan kan. Ketika lagi dicek sama bini gue, ternyata ada janinnya. Nah, si pasien ini nanya sama bini gue, gimana dok, ada isinya enggak gitu kan. Akhirnya bini gua jawab, iya mbak, alhamdulillah ada janinnya. Nah, bukan respon positif, respon kebahagiaan yang diberikan sebagai tanggapan berita dari bini gua, tapi justru dia malah panik, dia gelisah, keluar keringat dingin guys, berkeringat padahal ruangan tidak gerah. Ya, yang jelas bini gua paham dia sedang bingung, itu aja poinnya. Nah, mungkin bini gua masih berpikir mungkin dia ini sedang tidak siap hamil karena punya alasan pribadi lah, entah mau mengatur jarak, entah emang sudah nggak siap lagi buat hamil. Bini gua masih husnudon, nggak berpikir macam-macam. Tapi permintaan berikutnya yang bikin bini gua kaget, dia shock. Dok, tolong gugurkan janin saya gitu. Spontan bini gua langsung kaget kan dengar permintaan itu kan. Tapi karena pengalaman ini sebenarnya sudah sering dijumpai di pasien, karena memang banyak pasien. Ya gue bilang banyak karena untuk kasus seperti ini meskipun cuma 2 atau 3 gue anggap banyak ya guys ya, karena ini kasus nggak biasa gitu. Ada 2-3 pasien yang memang mengalami hal seperti ini di pasien bini gue yang di BPJS yang sudah lama kerja di dalamnya kan. Spontan bini gue tuh langsung nanya sama si pasien itu yang nganter siapa mbak? Suaminya bukan. Nah, si pasien cerita akhirnya kan, karena dia mungkin pengen punya teman curhat juga, karena langsung bingung. Bukan dok, itu bukan suami saya, dia
masih suami orang, dan dia punya anak 2 dengan istri sahnya sekarang ini. Kaget, tambah kaget bini gua karena yang jadi apa namanya, eh, lawan main lah ya. Yang jadi lawan mainnya tuh masih menjadi suami orang gitu, suami sah. Bini gua nanya, mbaknya udah punya anak belum gitu. Udah dok, 1. Tambah bingung kan bini gua kan, ini sudah punya anak dan sekarang dia janda, dan dia memilih jalan yang salah. Dia bilang sama bini gua, saya udah disuruh KB dok, cuma saya nggak mau, masalahnya saya takut gemuk. Ya bukan di situ kan masalahnya. Masalah itu bukan masalah lu KB nggak KB gitu, masalahnya lu udah ngelakuin hal itu, dan mau dia suami orang mau dia nggak suami orang, jangan dilakuin lah ya, buat nasihat kita semua lah. Nah bini gue nanya sama pasien, ibu, mbaknya punya ibu, punya bapak, punya ibu dok gitu, tahu nggak kasus ini? Tahu dok. Tambah bingung bini gue, kok bisa ya, mungkin tapi bini gue nggak sempat nanya lebih jauh masalah kok bisa ibunya ngerestuin dan lain sebagainya, nggak nanyain karena terlalu jauh. Cukup mungkin spontan pengen tahu doang kan, sehingga ditanyain. Nah bini gue jawab kalau maaf mbak, nggak bisa, saya nggak bisa ngelakuin itu, dan saya nggak menyediakan obat itu di sini. Akhirnya dia lemes, bingung, panik. Bini gue memang hanya tenaga medis, tapi memberikan respon yang manusiawi lah. Gue sih nggak menyalahkan, meskipun itu bukan ranahnya dia sebagai penasehat ya, dia kan tenaga medis. Ini gue tuh nasihatin si pasien ini, mbak ini udah ngelakuin 4 kejahatan versi bini gue. Pertama, mbaknya sudah merenggut kebahagiaan keluarga masnya itu, istri dan anaknya, karena sudah berkeluarga tapi mbaknya datang dan ngerusak. Yang kedua, mbak sudah menjadikan citra buruk bagi seorang ibu terhadap anak mbaknya. Yang ketiga, mbaknya sudah berniat untuk membunuh janin yang sudah tumbuh di perut. Sudah dosa besar mbak, udah ada niat meskipun belum ditulis ya. Spontan bini gue nasihatin gitu aja lah. Yang terakhir, mbaknya sudah berzina. Nah si pasien ini sih gue rasa dia daripada dengerin bini gue nasihat, gue rasa dia lebih panik dengan kondisi dia guys. Tapi bini gue spontan nasihatin pasien itu karena apa ya, nggak tega gitu dengan kondisi si istri sahnya, kalau misalnya dia harus tahu tentang status suaminya yang nakal dengan orang lain ya. Ya setelah itu dia keluar ruangan, lemes jalannya gitu, nggak kelihatan, ya lemes lah yang jelas lah. Begitu keluar, karena pasien masih sepi guys, bini gue tuh ngedenger apa namanya, pertanyaan dari si pengantar itu, si cowok itu. Si cowok tuh nanya, gimana hasilnya, kamu hamil ya? Karena si cowok ini udah kayak firasat gitu kalau dia tuh hamil kan. Dia diam nggak jawab. Nah si cowok ini marah-marah, kamu sih disuruh KB nggak mau, takut gendut kan, kayak gini sekarang kejadiannya gitu. Gua aneh sih, dia malah marah gitu. Kalau dia panik ya dari awal jangan dilakuin lah, itu udah jadi konsekuensi ya, tanggung jawab gitu ya. Itu sih komentar gue dengan laki-laki yang apa cemen lah gitulah ya. Ya doa gue buat pasien ini, mudah-mudahan selalu diberikan ampunan sama Allah lah. Karena kemarin gue sempat tanya ke bini gue, dia masih kontrol kandungannya, jadi tidak jadi digugurkan.
dan mudah-mudahan anaknya bisa jadi anak yang soleh dan dia bisa mengurangi kesalahannya lah. Oke guys, gitu aja video sekarang. Video kali ini singkat aja, 10 menit cukup lah. Terlalu lama gua takutnya ntar lu bosen ngikutin sampai terakhir kan. Oke, itu dulu ya. Terima kasih sudah nonton, sudah subscribe bagi yang sudah subscribe. Kalau yang belum silahkan, misalnya seneng dengan konten gua, subscribe aja. Oke, gitu dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.